ini bukan, ini professional development and resources. Ini bukan .blogspot.com ya teman-teman. Tuh, nggak ada blogspot.com ini. Oke ya. Jadi memang ini kenyataannya Bu, harus diterima. Kalau memang Yohanes, saya belum selesai. Kalau memang Matius, saya belum selesai. Aduh, Ibu ini. Kalau memang Markus, Matius, Yohanes, Lukas ini adalah penulisnya, berarti secara transmisi bisa dikatakan separuh berhasil meskipun belum semua, karena transmisi harus ada transmitornya sampai kepada kodeks tertua Anda, yakni kodeks Sinaiticus. Nah, siapa yang mentransmisikan itu dari Matius katakanlah. Tapi permasalahannya dari ujung ini belum tentu dan belum pasti yang nulis itu Matius, gak tahu gitu loh Bu. Belum pasti yang menulis Markus. Nomor satu, verifikasi. Ibu nggak paham ternyata apa itu verifikasi, sampai-sampai ibu bilang Yesus itu menulis dan lain sebagainya. Saya nggak pernah bilang Yesus menulis. Saya nggak pernah bilang gitu. Kenapa jatuhnya ke Yesus menulis? Aneh juga kan gitu kan. Yesus ini sebagai verifikator gitu loh Bu. Paham nggak Bu? Siapa otoritas tertinggi di dalam kekristenan? Saya tanya kepada Ibu, siapa Bu? Otoritas tertinggi di dalam kekristenan yang bisa diajak ngobrol sama manusia siapa Bu? Maksudnya ini apa? Maksudnya apa? Otoritas tertinggi di dalam kekristenan yang dianggap orang Kristen sebagai otoritas tertinggi yang bisa diajak ngomong sama manusia itu siapa? Otoritas tertinggi. Gini Pak, Bapak jangan ya. Ditanya jangan siapa kok gini? Sehingga sampai pemimpin gereja kami harus ngikutin arahan Bapak. Loh, saya nggak ngikutin. Gimana sih Bapak? Kok Bapak? Gimana sih Ibu ini? Jangan. Nah, ini Oke, sekarang saya tanya. Oke, saya ganti pertanyaannya. Matius, Lukas, Markus, Yohanes dengan Yesus itu posisinya lebih tinggi mana di hadapan Tuhan? Ya Yesus lah. Nah, Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus berarti otoritas paling tertinggi di kekristenan adalah Yesus. Nah, pertanyaan saya, kapan Yesus melakukan verifikasi tentang penulisan Injil Markus, Yohanes, dan seterusnya? Kapan Yesus melakukan verifikasi? Saya jawab ya. Tahu nggak verifikasi itu apa Bu? Jangan-jangan Ibu nggak tahu verifikasi. Tunggu. Aduh, jangan-jangan Ibu nggak tahu apa verifikasi. Tunggu. Aduh, saya capek kadang nih. Verifikasi. Apa sih Bu artinya Bu? Verifikasi Pak ya. Sekarang yang melakukan verifikasi yang saya verifikasi. Dengerin dulu. Aduh, Ibu tahu nggak apa itu verifikasi artinya? Data yang diambil itu tahu nggak Bu? Dicek kembali ya langsung ya, dibukti supaya menjadi data, dicek langsung. Bu. Udah jadi berhala. Apa suara saya nggak kedengeran teman-teman? Suara Bang Ardi tadi putus-putus tapi masuk. Cuman Ibu Tina ini yang juga putus-putus. Tadi putus-putus sedikit tapi masih lancar. Dilanjut aja langsung ke Bu Tinanya. Silakan Bu Tina. Iya, verifikasi artinya apa Bu? Verifikasi artinya ini itu mencek ya, mencek data yang masuk. Siap. Ya, cek and Siap. dicek. Ya. Nah, memeriksa kan, diperiksa kan? Ya. Diperiksa kan? Betul kan? Memeriksa tentang kebenaran ini loh, verifikasi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya Bu. Siapakah yang memverifikasi penulisan Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, dan Injil Bu? Bapak-bapak gereja. Saya bilang kan bapak-bapak gereja dari tadi. Bapak-bapak gereja dengan Yesus tinggian mana? Bapak-bapak gereja dengan Yesus tinggian mana?
Yesus itu sudah mati, Pak. Waktu itu dibukukan. Makanya jangan dicampur-campur aduk lah. Dia sudah mati. Lah ya berarti nggak ada, berarti proses verifikasi nggak ada ya? Proses verifikasi dari Yesus, dengerin. Proses verifikasi dari otoritas yang paling tinggi di kekristenan nggak ada ya? Otoritas paling tinggi Yesus kan? Betul kan? Berarti proses verifikasi. Aduh, ini udah berabe. Loh, bener nggak saya? Saya bener nggak, Bu? Dengar, ini kan mau melihat ya verifikasi sejarah buku Alkitab ya. Jadi kita berangkat dari bapak-bapak Alkitab. Waktu itu ya sudah mati, Pak. Sudah bangkit. Iya, maksud saya gini, Bu. Maksud saya gini, kita sepakat dulu bahwasanya Yesus tidak memverifikasi. Sepakat? Sepakat, Bu? Dalam konteks waktu Yesus hidup, oke, saya sepakat. Loh, ya memang Yesus melakukan verifikasi kan enggak kan? Karena yang membuat buku itu bukan dia. Murid-murid. Saya nggak tanya, Bu, saya nggak tanya soal Yesus membuat buku atau menulis, enggak ada arah ke situ. Aduh, Ibu ini gimana sih, kok nggak paham-paham? Bapak yang ngawur, Pak. Tadi aja. Loh, kok saya yang ngawur gimana sih? Yesus sudah mati, Bapak suruh dia. Saya udah bilang yang membuat. Ya berarti memang nggak ada proses verifikasi. Kita sepakat dulu, sepakat kan? Verifikasi sama bapak-bapak gereja, Pak. Jangan. Iya, verifikasinya kan sama bapak-bapak gereja. Kan bukan berarti yang memverifikasi bukan otoritas tertinggi dari kekristenan, yaitu Yesus, bukan ya? Sepakat? Tidak ada kaitan otoritas tinggi kekristenan dengan pembuatan buku. Loh. Lah ini firman Tuhan bukan ini? Ini firman Tuhan bukan? Jangan, Pak. Itu namanya gado-gado. Bapak campur-campur sana. Loh, lah ini kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Ini wahyu Tuhan bukan ini yang diverifikasi? Loh, Bu. Bahasa itu banyak, Pak. Jutaan bahasa. Temanya pada pembuatan buku. Loh, kok pembuatan buku? Ini wahyu Tuhan ini loh. Bu. Nah, Bapak goib lagi nih, goib. Loh, kok goib gimana sih? Loh. Ya, tenang sebentar. Butina, jangan potong-potong dulu, bareng-bareng. Kalau Ibu mau pesanggah, silakan sanggah. Tapi jangan pas saat Mas Ardi lagi ikut ngomong loh. Jadi tertib sedikit. Silakan dilanjut, Bang Ardi. Yang di bawah yang kepanasan soal manuskrip, ya Nathan, ini ada Nathan ya. Coba naik Nathan. Nah, coba naik Nathan, saya kepingin diskusi dengan Anda. Silakan naik ke sini kalau berani ya. Body typing ya. Ya, coba Nathan atau Edukris kan berani nih debat dengan saya, naik ke atas, kita selesaikan di sini. Ayo, Edukris ya, saya tunggu ya. Oke ya. Ah itu Bang Apokrif, silakan Bang Apokrif, gedein beliau. Saya tambahin dikit aja nih, nanti Bang lanjutin. Boleh Bang. Tadi kan katanya, oh itu dari Katolik, jangan dipakai, itu Butina Protestan. Nah ini dari Protestan nih. Sorry. Ini Protestan nih di perstudi.com. Dia yang mempelajari Alkitab secara mendalam. Ini Protestan ya. Anonymous Book of the New Testament, Matthew and Mark. True tradition has ascribed names for the authors of the first and second Gospels. The books themselves leaves almost no clues as to their identify. Oke, nggak ada petunjuk siapa yang menulisnya. Matthew and Mark. Lanjut lagi, Luke and Acts. Nah, saya ingin biar baca. The third gospel and its sequel, the Acts of the Apostles, is also anonymous. Oke. Nah, ini lagi yang John, the author of himself as dan ini. Sorry. Biar kebaca. John atau Yohanes, the author of the fourth gospel's identities himself as the disciple whom Jesus loved. Nah, tidak ada, cuma dia menjelaskannya sebagai murid yang Yesus cintai, cuma itu aja, nggak ada namanya. Ibrani, Hebrews,
sama gitu. Jadi kalau tadi ada yang bilang hanya dari sumber Katolik, nah ini saya kasih sumber Protestan. Silakan dilanjut Bang Ardi. Siap. Oke, Chris, daripada kepanasan di bawah, naiklah. Kasihan kan otaknya. Mau jawab tapi nggak bisa, nggak berani ya kan, nggak ada data. Halo, mungkin bisa saya tambahkan ya. Apanya yang mau ditambahin, Bu? Ya gini Pak. Ini aku juga ada sama. Saya dengar itu saya belum valid ya. Itu data Bapak itu belum valid. Ya, belum valid ya. Karena saya oke, taruhlah sudah valid ya Pak. Membuat sebuah buku yang sampai sekarang itu diakui oleh jutaan miliaran ya orang-orang Kristen, itu bukan sembarangan Pak ya. Bapak-bapak gereja itu kalaupun tidak ditemukan misalnya penulisnya siapa, tetapi pada waktu itu ada yang namanya Petrus ya, yang mendirikan gereja pertama kali. Petruslah yang sebagai saksi ya, yang melihat buku itu benar ceritanya ya, benar semua ininya. Makanya dia mengusulkan itu diangkat menjadi satu buku supaya ada sejarah tentang keberadaan Yesus. Jadi bukan harus ada misalnya penciptanya itu harus tahu siapa persis, tetapi ya saksi-saksi yang di situ juga bisa mengaminkan, bisa mengiyakan bahwasanya oke, cerita ini benar. Nah, jadi begini Pak, tidak mungkin ya itu dibuat, sedangkan di Perjanjian Lama itu tidak tahu penulisnya siapa kalau di ini kan, tapi itu karena diyakini ya sama Bapak Gereja, ada saksi-saksi, itu bisa dimasukkan ke dalam satu buku. Makanya saya bilang tadi ya, buku Kristen itu jangan dibilang kitab suci. Bukan berarti suci itu nggak ada, ini tidak, itu bisa berarti bukan kitab suci. Oke. Ya udah selesai. Jadi kekristenan tidak punya kitab suci. Selesai ya. Kitab sucinya ya, bukan letter seperti yang kalian harapkan itu. Loh, gimana sih katanya bukan kitab suci? Ya udah selesai. Tidak ya. Loh, gimana sih? Udah Bapak dengar Pak, Bapak jangan dulu ya. Artinya kenapa itu dikatakan belum 100% kitab suci, itu masih bisa direvisi Pak. Kalau kitab suci nggak bisa kan? Buset. Masih bisa. Oh, itu bisa direvisi bisa Bu, kitab suci Bu? Bisa. Siapa yang merevisi? Ya, LAI. Saya masuk Bang Ardi. Ya, silakan. Betul Ibu Tina, saya sepakat sekali dengan Ibu. Tolong dibesarkan saya. Host, gedein dong host. Nah, saya sepakat sekali dengan Ibu Tina. LAI merevisi. Oke, saya buktikan di sini. Markus 1, kita baca ayat 1 dulu sebentar. Ini masih blur aja. Ya, anak Allah itu kan. Ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. LAI ya Bu, yang tadi si Bang Chris juga bilang, katanya suruh buka LAI. Oke, saya buka LAI ini. Ini LAI ya. Ini terjemahan baru ya kalau nggak salah ya, terjemahan baru. Oke. Dari mana kok bisa direvisi? Buktinya dari mana? Ada campur tangan manusianya. Oke, kita masuk ke apa ini? Codex Sinaiticus, codexsinaiticus.org. Nih, ini tulisan aslinya ya, dalam di manuskripnya, bahasa Yunaninya sesuai dengan manuskrip. Nah, kita lihat langsung aja translate ya, terjemahannya. Markus 1 ayat 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ. Oke. Nah, tapi di LAI tulisnya apa? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Dari mana kata anak Allah ini, Bu? Nah, the beginning of gospel of Jesus Christ. Nah, stop sampai situ. Tidak ada kata anak Allah. Tuh, ini bukti bahwa memang kata Ibu benar direvisi, tapi ini menambahkan kata, itu suatu hal yang terlarang kalau menurut saya. Kesuciannya sudah hilang lagi, Ibu. Sementara ini dasarnya manuskrip tertua, Ibu, yang dipegang oleh agama Kristen dari Codex Sinaiticus. Ini ada tulisan aslinya, ini ada terjemahannya. Silakan Bang Ardi, lanjut. Oke, saya juga akan tampilkan ya.
di sini ya. Mana ya? Bentar. Oke ya. Di sini Lukas Bu 4 ayat 44 ya Bu ya. Oke ya. Ayat 44 ya. Kita langsung ke sini ya. Oke Bu. Bisa baca ini Bu? Baca aja Pak, baca aja ya. Nggak bisa berarti? Oh ini, bahasa ini? Enggak. Iya bisa. Nggak bisa? Ini bahasa apa bagus. ini? Loh, gimana sih Bu? Kitab sendiri kok nggak tahu bahasanya ini loh. Ini Yunani nih Bu. Ya, kenapa rupanya Pak? Kami yang Ya. perlu Pak ya. Oke, sunagogas, Bu. Sunagogas tes Yudea ya. Sinagoge Yudea ya. Sunagoga atau sinagoge tes Yudeas. Oke, di sini di Yudea. Kita buka di Lukas 4 ayat 44 ya. Teman-teman, kita cek di Lukas 4 ayat 44. LAI ya, Bu. LAI ya. Oke. Lukas 4 ayat 44, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Oke ya, sinagoge di sini diganti rumah ibadat. Oke lah, terserah lah. Ini sinagoge masih ada nih. Oke ya, di Yudea. Oke, di Yudea ya Bu ya. Ini di Alkitab ya, di LAI ya. Oke. Kita cek di Septuagint. Septuagint bilangnya Yudea. Tetapi kitab di Masoretic text ini Bu, King James Bible, Masoretic text. Ya, Lukas 4 nih teman-teman, dipikir bohong nanti. Tuh, Lukas 4, oke ya. Ayat nomor punggung 44. And he preached in the synagogue of Galilea. Yang benar yang mana, Bu? Galilea atau Yudea, Bu? Hah. Itu sumbernya Pak ya. Itu dulu. itu pengkhianat. Ini loh, The King's Bible ini loh kok sumbernya. The King's Bible ini loh. Mengkhianat sama Yesus. Bapak jangan Loh, kok masukkan buku yang mengkhianat. Jangan, Pak. Loh. Makanya Pak, Loh, data Bapak itu jangan palsu-palsu. loh yang palsu yang mana? Ini King James Bible. Bu, Septuaginta, King James Bible only study Bible. Loh. Septuaginta memang nggak diakui Pak. Makanya saya bilang sepanjang Oh, manusia Septuaginta ada, gak diakui. Oke. Ini kan Septuaginta. Baik ya. Ingat teman-teman, Ibu tadi bilang Septuaginta nggak diakui. Ini kan bahasa, ini kan Septuaginta nih teman-teman ya. Ini bahasa Septuaginta kan. Nah, Septuaginta ya. Di Septuaginta apa bilangnya? Sinagogas tes Yudeas. Oh, berarti Yudea yang nggak diakui. Coba kita ke, oke ya. Jadi nggak diakui ya Yudea ya. Di sini Yudea. Berarti LAI nggak diakui dong. Ini Yudea. Nah, Bapak itu campur sari lagi. Loh, kok campur sari gimana? Katanya nggak diakui. Septuaginta. Ini Septuaginta. Septuaginta mengatakan di sini Yudea. Jangan seperti itu. Itu namanya debat anak TK. Debat anak TK itu Pak. Loh, lah ini apa bacanya, Bu? Anak TK. Bu, ini bacanya apa? Yudeas kan? Ini Yudea. Yudayas ini Bu, Yudea ini Yudea. Benar. Itu data Bapak itu harus saya tahu dulu validasinya, nggak bisa sembarangan. Oh, Pak. ini validasinya biblehub.com. Validasinya biblehub.com, Bu. Bible ini Bu, bukan Quran ya, bukan Quran Bu. Tuh, Bible. Itu Google. Loh, gimana Google sih itu, Pak. Ibu ini? Apapun bisa dibuat di Google. Ya, gimana Ibu ini? Ya udah, sekarang Ibu buka deh di Bible Anda. Sekarang Ibu buka sendiri di Bible Anda. Coba buka Bu. Coba Ibu ambil Bible. Ya kok nggak usah nih, gimana Ibu? Ini kebenaran Bu. Ini kebenaran. Tema ini diselesaikan. Tema ini diselesaikan. Gitu Loh, Pak. ini termasuk Bu, dengerin ya Bu. Ini Tidak. termasuk dengerin. Ini termasuk konfirmasi kitab suci gitu loh. Ini termasuk konfirmasi kitab suci. Ini belum saya tambahin poin 5 ini, nggak boleh kontradiksi ya. Apalagi. Nomor 5 ini tidak boleh kontradiksi ya, karena kan dari Tuhan, masa kontradiksi, kan nggak masuk akal. Nah, ini tidak boleh kontradiksi. Ini masih konfirmasi Bu sekarang Bu. Ini masih konfirmasi gitu loh Bu. Kita ke konfirmasi. Nah, setelah kita konfirmasi, ternyata
di bahasa apa di Septuagint ini Yudea, ternyata di Mesoratik dikatakan di sini di Galilea. Yang mana yang benar, Bu? Saya sudah bilang ya, Septuaginta itu berbeda dengan yang ini. Jadi jangan kamu buat data kamu. Jadi yang diakui yang Septuaginta atau yang diakui yang Septuaginta atau Masoreh, Bu? Jangan kamu membuat data Bu, yang tidak diakui. Yang diakui. Iya, yang diakui. Iya, yang diakui yang Mesoratik, itu yang Mesorah, Masoretik. Bu, yang diakui yang Masoretik atau yang Septuaginta? Yang diakui yang mana? Ya, saya tanya LAI dulu karena udah botol. Udah lanjut yang lain. Wah, males saya kalau kayak gini.